Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Baik, pembelajaran kita sekarang adalah pembelajaran bahasa Arab. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-8. Nah, pelajaran sekarang adalah kita akan memasuki pelajaran yang baru yaitu pelajaran ke-9 yaitu ad-darsut tasi'. Ad-dars at-tasi' yaitu pelajaran yang ke-9. Nah, pada pelajaran yang ke-9 ini juga banyak kaidah yang menggunakan muzakkar dan muannas. Berarti kalian jangan melupakan kaidah muzakkar dengan muannasnya, ya. Jangan melupakan kaidah muzakkar dengan muannasnya. Kalian harus tetap mengingat kaidah muzakkar dengan muannasnya. Baik, kita akan mulai ke pelajaran yang ke-9, yaitu judulnya sekarang adalah Halil babu mughalaqun. Halil babu mughalaqun, apakah pintu itu tertutup? Apakah pintu itu tertutup? Nah, pada pelajaran ke-8, maftuhun sudah kita katakan bahwasanya maftuhun artinya apa? Artinya adalah terbuka. Ya, maftuhun artinya terbuka. Ini untuk kata muzakkar. Sedangkan untuk kata muannas adalah maftuhatun. Ya, maftuhun dengan maftuhatun memiliki arti yang sama, yaitu terbuka. Akan tetapi maftuhun digunakan untuk kata-kata muzakkar, sedangkan maftuhatun digunakan untuk kata-kata muannas. Nah, begitu juga dengan pelajaran 9 pada pertemuan kali ini. Mughalaqun itu adalah artinya tertutup. Ini digunakan untuk kata-kata muzakkar. Al-babu ini merupakan kata-kata muzakkar, makanya digunakan mughalaqun. Dan mughalaqatun. Ya, mughalaqatun. Mughalaqatun artinya apa? Artinya juga tertutup, ya. Mughalaqun dengan mughalaqatun memiliki arti yang sama, yaitu tertutup. Akan tetapi mughalaqun ini digunakan untuk kata muzakkar, sedangkan mughalaqatun ini digunakan untuk kata muannas, ya. Makanya di sini pertanyaannya, halil babu mughalaqun, apakah pintu itu tertutup? Nah, kenapa dikatakan mughalaqun? Karena albab ini muzakkar, ya. Kita langsung ke percakapannya, Halil babu mughalaqun, apakah pintu itu tertutup? Apa kata temannya? Ya, jadi temannya ini menanyakan kepada teman yang satunya lagi tentang pintu yang ada di sampingnya. Halil babu mughlaqun, apakah pintu itu tertutup? Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwasanya pintu yang ada di sini itu terbuka. Nah, apa kata temannya? Temannya mengatakan la huwa maftuhun. La huwa maftuhun. La artinya tidak. Lawan katanya adalah kata-kata na'am. Na'am artinya adalah iya, sedangkan la artinya adalah tidak. La huwa maftuhun. Huwa dia maftuhun. Maftuhun apa artinya kemarin? Terbuka. Jadinya ini percakapan antara dua orang siswa menanyakan apakah pintu itu terbuka. Temannya mengatakan la huwa maftuhun. Kenapa memakai huwa di sini? Karena yang ditanyakan itu adalah pintu. Sedangkan pintu bahasa Arabnya adalah al-babu. Al-babu ini termasuk muzakkar. Kenapa digunakan maftuhun? Karena muzakkar. Ya, intinya harus kalian pahami lagi tentang muzakkar dengan muannas yang pelajaran kemarin. Baik, kita lanjut lagi ke percakapan yang ada di bawahnya.
Baik, percakapan yang ada di bawahnya. Halis sunduku mughlaqun. Halis sunduku mughlaqun. Apa artinya sunduk? Sunduk itu artinya adalah kotak atau kardus. Halis sunduku mughlaqun. Apakah kotak itu terbuka, tertutup afwan? Mughlaqun artinya tertutup. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, kotak yang ada di sini itu adalah terbuka. Apa kata teman yang satunya lagi? Temannya mengatakan la huwa maftuhun. La huwa maftuhun. Tidak, dia terbuka. Kenapa menggunakan mughlaqun? Karena as-sunduk ini muzakkar ya. Karena di as-sunduk ini muzakkar, maka yang digunakan adalah mughlaqun. Kenapa menggunakan maftuhun? Karena as-sunduk ini muzakkar. Kenapa menggunakan huwa? Karena as-sunduk ini muzakkar. Jadi ada 3 poin pentingnya di sini. Kata-kata mughlaqun, kata-kata maftuhun dengan kata-kata huwa. Ya. Mughlaqun, maftuhun dengan huwa. Baik. Nah, coba sekarang kita perhatikan ke percakapan yang selanjutnya antara 2 orang siswi. Ya, pada halaman setelahnya. Ya, di sini ada dua orang siswi sedang membicarakan sesuatu. Apa kata yang pertama? Halin nafidhatu maftuhatun. Halin nafidhatu maftuhatun. Apakah an-nafidhah? An-nafidhah ini artinya jendela. Maftuhatun. Ya, mengapa menggunakan maftuhatun? Karena an-nafizah ini muannas, makanya digunakan maftuhatun. Halin nafidhatu maftuhatun. Apakah jendela itu terbuka? Maksudnya jendela ini, ya. Kita ketahui bahwasanya jendela ini tertutup, ya, tertutup. Apa kata teman yang satunya lagi? La hiya mughlaqatun. La hiya mughlaqatun. Tidak, dia tertutup. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa menggunakan hiya? Karena an-nafizatu muannas. Kenapa menggunakan mughlaqatun? Karena an-nafizatu muannas. Jadi inti yang dibicarakan di sini itu adalah jendela atau an-nafizah, yang mana an-nafizah itu adalah kata muannas. Ya. Lebih sampai sini paham ya? Kemudian kita beralih yang ada di bawahnya. Nah, di sini juga mengatakan halil haqibatu maftuhatun. Halil haqibatu maftuhatun. Apakah al-haqibah ini artinya adalah tas, ya, artinya adalah tas. Maftuhatun terbuka. Nah, mengapa menggunakan maftuhatun? Karena al-haqibatu ini muannas. Mana tanda muannasnya? Ada tak marbutah di akhirnya. Apakah tas itu terbuka? Ya, coba kita perhatikan tas yang ada di sini. Tas yang ada di sini dalam kondisi tertutup, bukan terbuka. Apa kata temannya? La hiya mughlaqatun. Tidak, hiya mughlaqatun. Dia tertutup. Ya, tidak, dia tertutup. Ya, jadi intinya di sini ada beberapa kaidah yang harus kita pahami, yaitu kaidah yang pertama tadi adalah muzakkar, kaidah yang kedua adalah kaidah muannas. Jadi kata-kata maftuhun dengan maftuhatun itu memiliki arti yang sama, akan tetapi maftuhun untuk muzakkar, maftuhatun untuk muannas. Sedangkan kata-kata hiya dengan huwa itu memiliki arti yang sama, akan tetapi hiya digunakan untuk muannas, sedangkan huwa digunakan untuk muzakkar. Ya, begitu juga dengan kata-kata mughlaqatun. Mughlaqatun dengan mughlaqun itu memiliki arti yang sama. Akan tetapi mughlaqatun ini digunakan untuk muannas, sedangkan mughlaqun itu digunakan untuk muzakkar. Ya, dari mana kita tahu muannas sama muzakkarnya? Dari benda yang ditanyakan. Jadi yang di sini ditanyakan adalah tas. Sedangkan tas ini bahasa Arabnya adalah al-haqibatu.
Al-haqibatu ini termasuk daripada isim muannas atau kata muannas. Jadi intinya adalah kalian harus memahami lagi dan mengulangi lagi apa itu muzakkar dengan apa itu muannas. Jadi sampai sini insya Allah kalian paham kapan digunakan maftuhun, kapan digunakan maftuhatun, kapan digunakan mughlaqun, kapan digunakan mughlaqatun, dan kapan digunakan hiya, dan kapan digunakan huwa. Jadi Ustaz harap kalian bisa memahami inti dari percakapan yang telah kita baca beserta kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Arab kali ini kalian hanya menonton video ini, kemudian memahaminya. Apabila sudah paham, silahkan kalian cek lagi formatnya sesuai dengan yang telah kita lakukan pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kali ini tidak ada latihan, hanya menonton video ini kemudian memahaminya. Kalau sudah menonton dan memahaminya, silahkan laporkan ke Ustadz saja. Baik, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai sini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.